Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarlah warta jemaat Minggu 17 Agustus 2025. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali beribadah di Jemaat GPI Papua Rehoboth Kaimana, kami mengucapkan selamat beribadah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan di sepanjang usbu ini. Dan kiranya berkat sukacita selalu hadir dalam kehidupan kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. 17 Agustus 2025. Semoga kita selalu bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan informasi ibadah Minggu 17 Agustus 2025. Ibadah Minggu pukul 6 pagi tadi, pelayan firman Pendeta MC Haumahu SSI. Ibadah Minggu pukul 9 pagi ini akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta SG Laimera STH. Pembacaan Alkitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dan Yohanes 8 ayat yang ke-36. Dengan liturgi ibadah baptisan kudus. Dengan kidung pujian PKJ. Informasi lain-lain disampaikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah pagi ini akan dilaksanakan persembahan diakonia. Mohon dukungan umat. Yang kedua, dalam ibadah Minggu jam 9 pagi ini akan dilayani baptisan kudus kepada salah satu anak jemaat yang bernama Danielo Alexia Berkatio Maipau. Yang ketiga, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025, Wadah Perwata akan melaksanakan ibadah internal Wadah, dan berikut kami bacakan surat undangan. Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis Kaimana, Jemaat Rehoboth, Badan Pengurus Persekutuan Wanita, nomor 06-B3-8-BP-2025. Perihal undangan kepada yang terhormat: 1. Pengurus dan pengasuh Wadah Par Rehoboth Kaimana. 2. Pengurus dan anggota Wadah PPGPI Rehoboth Kaimana. Yang ketiga, pengurus dan anggota Wadah Pelpri Rehoboth Kaimana. Dan yang keempat, pengurus dan anggota Wadah Perlansia Rehoboth Kaimana di tempat. Shalom. Dengan penuh kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, kami Persekutuan Wanita Jemaat Rehoboth akan mengadakan ibadah internal wadah guna menjalin persekutuan antar wadah-wadah kategorial intra jemaat. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudari untuk kiranya dapat hadir dalam ibadah yang dimaksud. Adapun ibadah tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 18 Agustus 2025 waktu 15.00 atau jam 3 sore bertempat Gereja Rehoboth Kaimana. Dress code-nya baju merah atau putih. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus Perwata GPI Papua Rehoboth Kaimana, Ketua D. Surbai, Sekretaris E. Huliselan. Yang keempat, pelaksanaan baptisan dan pernikahan massal akan dilaksanakan pada bulan September. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar dapat menghubungi majelis unit masing-masing. Informasi ibadah sektor hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Untuk sektor Mahanaim bertempat di keluarga Ibu Istaria Pabero, alamat Jalan Penegoro. Untuk sektor Nasaret bertempat di keluarga Bapak Melki Urialal, Jalan alamat
Pastori 2. Untuk sektor Ebenezer bertempat di keluarga Bapak Penatua C. Daromes, bertempat di Cenderawasih, akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Untuk sektor Bethesda bertempat di keluarga Bapak D. Revideso, alamat Jalan Suci. Untuk ibadah pemuda pada hari Senin akan dilakukan ibadah kering bertempat di Jemaat Torsina. Dan juga untuk hari Kamis bertempat di Saudara Tessa Septori. Untuk ibadah persekutuan pria akan dilaksanakan di Bapak Pendeta A. Marlesi. Dan untuk perlansia tanggal 19 Agustus 2025 bertempat di Ibu B. Lodar. Laporan keuangan, minta maaf, jumlah kehadiran umat dalam ibadah minggu tanggal 10 Agustus 2025. Ibadah pagi jam 6, pria 29 orang, wanita 46 orang, anak-anak dan remaja 3 orang. Majelis yang bertugas, pria 5 orang, wanita 3 orang, jumlah keseluruhan 86 orang. Untuk ibadah jam 9 pagi, pria 122 orang, wanita 130 orang, anak-anak dan remaja 41 orang. Majelis yang bertugas, pria 7 orang, wanita 9 orang, berjumlah semua 309 orang. Berikut laporan keuangan. Saldo kas per tanggal 9 Agustus 2025 sebesar Rp114.690.627. Penerimaan dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus sebesar Rp25.899.000. Belanja dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus sebesar Rp18.093.500. Aksi 5 menit pada jam 6 pagi sebesar Rp768.000 dan jam 9 pagi sebesar Rp1.134.000. Saldo kas per tanggal 16 Agustus sebesar Rp121.896.127 dengan rincian sebagai berikut: saldo di tangan sebesar Rp13.619.062, saldo di Bank Papua Rp24.627.474, dan saldo di Bank BRI Rp83.649.591. Laporan keuangan secara terperinci dapat dilihat pada papan pengumuman yang berada di teras depan gereja. Demikian warta jemaat Minggu 17 Agustus 2025. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita hanyalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Demikian introitus kita. Saudara-saudara jemaat, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus bagi seorang anak kita. Baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan Yesus yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, setiap kali kami menghadiri pelayanan baptisan kudus yang dilakukan dengan tanda percikan air, kami mengaku bahwa kami beserta anak kami sejak semula adalah orang berdosa, sehingga tidak dapat masuk kerajaan-Mu, dan hanya melalui penyucian oleh Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati, ganti dan guna kami, yang memungkinkan kami menjadi anak-anak Allah dan pewaris janji Allah. Amin. Bila ku
Oleh sebab itu, maka pelayanan baptisan kudus disampaikan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa memastikan bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian kekal dengan kita dan anak kita. Dengan perjanjian itu Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak memastikan bahwa melalui Yesus Kristus Allah telah menyucikan kita dan anak kita dari segala dosa. Sebab itu melalui baptisan kita telah dikuburkan bersama Kristus dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan kembali oleh Bapa, kita pun dipanggil dari alam maut untuk menjalani hidup baru. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memastikan bahwa Allah melalui Roh Kudus berkenan diam dalam hati kita dan anak kita. Dan melalui persekutuan dengan Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup baru dari hari ke hari. Amanat hidup baru jemaat dimohon berdiri. Baptisan kudus mewajibkan kita semua untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, serta untuk saling melayani di dalam kasih dan tidak menggambarkan diri lagi kepada dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita ada di dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bacaan yang kedua dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah salam persekutuan kita, Shalom, dan terimalah salam kemerdekaan kita, merdeka. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, gaung kemerdekaan bangsa Indonesia hari ini kembali dikumandangkan di seluruh tanah air Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 adalah momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. 80 tahun yang lalu, proklamator Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi begini: kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 80 tahun itu sudah berlalu. Dan hari ini tepat 17 Agustus tahun 2025 kita merayakan kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia ini diterima setelah melalui perjuangan yang panjang, dan akhirnya bangsa Indonesia dapat menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari kungkungan dan jajahan bangsa asing. Dan perjuangan kemerdekaan tentu membutuhkan pengorbanan bukan saja harta, tetapi juga jiwa dan raga. Ibu bapak, saudara jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini pun kita sebagai umat percaya diingatkan kembali oleh firman Tuhan tentang kemerdekaan Kristen. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1b, firman Tuhan berkata begini: Kristus telah memerdekakan kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36 bacaan kita tadi. Selanjutnya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Catatan Galatia 5 ayat 13. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dua pokok ini merupakan bahagian yang tidak lepas pisahkan dari hidup dan kehidupan kita sebagai suatu bangsa, tapi juga sebagai suatu persekutuan umat percaya. Dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia yang rapuh, mudah terjebak dalam godaan dosa yang membuat kita sulit untuk keluar dari gelap dan kelamnya dosa. Itu proklamasi kemerdekaan Kristen, bilang begitu. Bagian bacaan kita hari ini Injil Lukas pasal 4 ayat 18 hingga ayat 19 memuat beberapa pokok penting. Yang pertama, segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Bahwa Allah dalam Roh Kudus akan selalu memampukan setiap orang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu bagi mereka yang miskin dan yang terpinggirkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Tuhan punya waktu untuk membebaskan. Waktu Tuhan adalah anugerah Allah. Waktu diberikan Tuhan sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk meraih kebahagiaan dan kebebasan. Kebebasan dan kemerdekaan yang datang sebagai anugerah Tuhan bukan saja kebebasan fisik, tapi juga mencakup seluruh totalitas kehidupan manusia, termasuk psikis atau mental. Dengan demikian maka tahun rahmat Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah tahun di mana hanya ada kebaikan Allah yang dirasakan bagi setiap orang yang tertawan, baik dari segi fisik tapi juga mental, spiritual. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua Yohanes pasal 8 ayat 36. Bagian ini memberi penegasan bahwa setiap orang hanya bisa dibebaskan oleh kasih karunia Allah. Bahwa setiap perjuangan untuk meraih kebebasan yang melibatkan Tuhan akan membuahkan kemerdekaan dan pembebasan. Tetapi juga pembebasan yang diberikan Tuhan itu bersifat kekal dan menyeluruh. Oleh sebab itu maka pembebasan oleh anak domba Allah patut kita syukuri. Bapak dan Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Pertanyaan ini harus kita jawab sebagai komunitas persekutuan orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kondisi kita sebagai sebuah bangsa, bahkan sebagai persekutuan umat percaya, kalau pertanyaan ini muncul, pasti Bapak Ibu ragu-ragu mau menjawab. Mau bilang merdeka salah, belum merdeka salah. Tapi konsep kemerdekaan kita sebagai bangsa dan sebagai sebuah persekutuan umat percaya, kita semua telah dimerdekakan. Benar-benar merdeka kah tidak?
kalau melihat situasi dan kondisi kehidupan bangsa kita ini. Merdeka itu berarti bebas dari berbagai tekanan hidup. Merdeka itu berarti bebas dan hidup aman, tentram dan sejahtera. Tapi kalau kita lihat kondisi bangsa kita saat ini, saya kira bahwa merdeka itu semakin meredup. Melihat kondisi kita sebagai persekutuan umat percaya saat ini, merdeka itu semakin meredup. Kalau kita benar-benar disebut orang-orang merdeka, berarti kehidupan kita telah aman dan nyaman. Kehidupan kita telah mengalami kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Kalau sampai saat ini masih ada masyarakat yang mendemonstrasikan hak-hak mereka itu belum merdeka. Kalau sampai saat ini masih ada masyarakat yang hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan, itu tidak merdeka. Kalau sampai saat ini masih ada tindakan korupsi dan ketidakadilan di negeri ini itu tidak merdeka. Kemerdekaan seperti apa yang harus kita nikmati? Masih saja ada kekerasan yang dialami oleh sebahagian masyarakat. Dalam persekutuan kita, apakah kita sudah disebut benar-benar merdeka? Kalau hidup kita tidak menanamkan nilai-nilai ketuhanan Kristus dalam hidup kita. Masih ada yang hidup jauh di luar apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Tuhan kita saat ini. Anak itu telah memerdekakan kamu, karena itu kamu benar-benar merdeka. Karena itu, hendaklah kemerdekaan itu jangan dipergunakan untuk hidup di dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, jangan bilang saudara sudah merdeka. Saudara masih hidup di dalam tekanan dan penderitaan tanpa kita sadari itu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat tema kemerdekaan tahun 2025 ini, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera untuk Indonesia maju. Kalau tema pemberitaan kita saat ini oleh Sinode GPI Papua, kemerdekaan adalah anugerah Allah. Tema-tema ini memang sudah bagus, tapi bagaimana kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan umat, tapi juga sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kalau kita tidak mampu untuk menerapkan ini, tema ini hanya dipajang begitu saja. Kalau kita sebagai pemimpin gereja, kita sebagai pemimpin pemerintah tidak mewujudkan keadilan, kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan berjemaat, sama saja. Kita tidak bisa menikmati yang namanya kebebasan secara totalitas, hanya kebebasan bersuam-suam kuku. Hari ini rasa, besok tidak rasa. Firman Tuhan hari ini mengkritisi kita semua, sebagai para pemimpin dan juga sebagai masyarakat, seluruh warga jemaat, supaya kita harus mampu menghadapi situasi dan kondisi dengan mengikuti tatanan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di negara ini, tapi juga dalam persekutuan hidup berjemaat kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah merupakan buah perjuangan dan pengorbanan. Para pahlawan yang rela berkorban dan berjuang mempertaruhkan nyawa demi mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Kemerdekaan yang kita rayakan sangat berharga, dan kita patut mensyukuri serta menjaga dan merawat kemerdekaan melalui sikap yang bijaksana. Sama dengan kemerdekaan yang kita alami sebagai umat percaya, pembebasan dan kemerdekaan yang sudah dikumandangkan, diproklamirkan oleh Yesus, itu pun pembebasan yang bukan enak-enak saja. Pembebasan yang saudara dan saya punya hari ini adalah pembebasan yang telah diperoleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi tidak ada kemerdekaan, tidak ada pembebasan yang diperoleh dengan cuma-cuma, tapi itu melalui sebuah pengorbanan. Pengorbanan Kristus benar-benar memerdekakan kita secara totalitas, baik secara fisik tetapi juga secara psikis. Tuhan Yesus mempertaruhkan hidupnya demi isi dunia yang cemar karena dosa. Jika kita sudah dimerdekakan, maka jangan lagi kita menjajah diri kita sendiri, atau jangan lagi kita menjajah orang lain dengan sikap dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Sebagaimana dicatat di dalam Galatia 5 ayat 13 hingga 15. 80 tahun usia bangsa ini harus membawa kita pada kehidupan yang matang, bebas dari kesulitan hidup baik secara ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Merdeka secara totalitas karena kemerdekaan ini diberikan Allah secara cuma-cuma. Firman Tuhan tadi di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 hingga 19. Sesungguhnya tahun rahmat Tuhan diberitakan. Jadi tahun rahmat Tuhan itu harus setiap waktu dikumandangkan. Tahun pembebasan itu harus dikumandangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Sesungguhnya kita punya tanggung jawab sebagai suatu bangsa dan sebagai persekutuan hidup berjemaat. Tanggung jawab kita adalah menjaga keutuhan NKRI ini, menjaga kehidupan yang harmonis, membangun toleransi hidup itu penting. Saya kira ini yang telah dikumandangkan oleh bangsa, para pemimpin bangsa dan negara kita, tapi juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mampu menjalani kehidupan kita dengan menerapkan nilai-nilai kebaikan yang menghidupkan diri kita sendiri, tapi juga menghidupkan orang lain. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini keluarga Bapak Charlie Maipau membawa anak mereka untuk dibaptis. Ini adalah bentuk orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Orang yang betul tahu tanggung jawabnya, panggilannya sebagai orang percaya. Kalau kita sudah bebas hidup dalam Kristus, berarti kita harus hidup
sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Ikuti perintahnya. Jangan mengabaikan perintah-perintah Yesus. Dan waktu ini adalah waktu yang telah diperkenankan Tuhan bagi keluarga untuk membawa anak mereka untuk dibaptis. Wujud panggilan ini hendaknya menjadi bahagian kita semua sebagai orang percaya dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus. Jangan hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang sudah Kristus kasih itu jangan kita pergunakan untuk hidup di dalam dosa. Tapi hendaklah kita hidup sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Dan selamat menikmati hidup sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pelayanan. Kesempatan diberikan kepada vokal grup PAR untuk memuji Tuhan dengan pujiannya.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan baptisan kudus. Pada kesempatan ini, keluarga Bapak Charlie Maipau membawa anak mereka untuk dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan kudus adalah tanda dan meterai dari perjanjian kekal yang diadakan Allah dengan kita dan anak-anak kita. Perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan kita. Inilah arti dan tujuan yang utama dan satu-satunya dari baptisan itu. Karena itu hendaklah saudara-saudara mendidik dan mendewasakan anak saudara dalam pengertian tersebut. Supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara telah meyakini panggilan Tuhan, maka kami mengundang saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Allah dan jemaatnya. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa berdasarkan janji Allah maka anak saudara diterima dalam perjanjian Allah dan sebab itu harus dibaptis? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji akan mendidik dan mendewasakan dia dalam iman dan ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus dan berusaha menjadi teladan yang baik sampai anak ini mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat diundang berdiri. Marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jemaat silakan duduk kembali. Kau
Dengan sukacita kami akan menimba air dari mata air keselamatan. Daniel Alex berkatio mai pau, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami syukur kepadamu karena oleh Yesus Kristus Engkau mengampuni dosa kami dan anak kami, dan oleh tanda baptisan Engkau menguatkan iman kami. Untuk anak ini kami mohon jagalah dia dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dia mengasihi Dikau sebagai Bapa di sorga. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan kepada orang tua dan saksi, agar dengan setia mereka menggenapi pengakuan dan janji mereka yang telah diucapkan di hadapan Engkau dan jemaat-Mu. Ajarlah kami semua untuk memahami tanggung jawab kami selaku jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita di saat ini. Kita berdoa, ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita tenang dan kita menghampiri Allah di dalam doa syafaat. Doa syafaat kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan di sepanjang masa. Allah yang sungguh mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang menyapa Dikau dalam kemuliaan-Mu. Kami datang menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami diperkenankan Tuhan untuk ada saat ini dalam kebaktian ibadah minggu pagi ini. Bapa di sorga, semua kami boleh datang berjumpa dengan Tuhan. Kami bawa syukur dan kami bawa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan. Dalam perjumpaan kami hari ini, kami semua telah mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama saat ini, Tuhan kuduskan firman itu dalam hidup dan kehidupan kami, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tapi kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sadar bahwa sebagai manusia biasa, tentu kami melakukan hal-hal yang jauh di luar apa yang Tuhan kehendaki. Kami sering hidup di dalam perbuatan dosa. Sebab itu Bapa, hamba mohon kepadamu, ampunilah kami. Kuatkanlah kami Tuhan, layakkanlah kami untuk terus menjalani bahkan menikmati kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan kasih kepada kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengkritisi kami semua, baik sebagai pemimpin, tapi kami juga sebagai umat dan masyarakat. Biarlah kebenaran firman ini terus menjadi pedoman bagi kami untuk terus melangkah menapaki hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa menopang pergumulan umat Tuhan yang boleh datang bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Tentu mereka datang dengan berbagai pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Saat ini hamba-Mu berdoa dan menopang kehidupan umat-Mu kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan rumah tangga keluarga mereka, mereka yang sedang bergumul dengan masa-masa kemudaan mereka, masa pertumbuhan dan pendidikan, mereka yang bergumul dengan masa depan dan cita-cita mereka. Semua pergumulan hidup mereka, ya Tuhan, hamba-Mu bawa di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa terus menyertai dan melindungi umat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa menopang kehidupan janda duda, anak-anak yatim piatu, orang tua lanjut usia dalam jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai bahkan menguatkan hidup mereka, agar dalam menjalani hari-hari hidup mereka, sukacita dan berkat Tuhan senantiasa terus menjadi bagian hidup mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang masih ada di dalam kandungan ibu sekalipun, Engkau berkenan memberkati, sehatkanlah mereka, biarlah mereka bertumbuh jadi sehat, dan kelak Tuhan hadirkan dalam
kehidupan rumah tangga keluarga umat-Mu. Tuhan Yesus Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan umat-Mu yang mereka kerjakan, bahkan mereka tekuni di mana saja. Tuhan berkenan turut bekerja, turut mengambil alih dalam setiap tanggung jawab bahkan pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka dapat melakukan semua itu demi hormat dan kemuliaan Tuhan, dan biar berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit dan penyakit mereka. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Angkat lalukan segala penderitaan sakit yang mereka alami Tuhan. Biarlah Tuhan ganti itu dengan kesembuhan yang berasal daripada Allah sendiri. Ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa bagi umat Tuhan, mereka yang kami kasihi, saudara-saudara, bahkan keluarga yang jauh terpisah dari kehidupan umat-Mu saat ini, karena tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan karena pendidikan mereka. Mereka ada di tanah-tanah rantau di seberang sana. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sama seperti Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang datang dengan segala ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Lewat persembahan syukur mereka, Tuhan berkenan kuduskan dan berkati setiap persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka semua menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Hamba-Mu berdoa bagi umat Tuhan yang datang dengan segala syukur atas pertambahan setahun usia kelahiran dalam hidup mereka. Anak terkasih, anak Danielo, Alexia, Berkatio, Maipau, yang di hari ini Tuhan kasih umur panjang kepadanya 11 tahun. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak kekasih ini dalam masa pertumbuhan, perkembangan pendidikannya. Biarlah ia bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, dan kelak ia dewasa nanti. Tuhan jadikan dia anak yang takut Tuhan dan berguna bagi keluarga maupun bagi Tuhan dan sesama. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi Bapak Hapri Gusa yang Tuhan kasih umur panjang bagi hamba-Mu hari ini, bersama dengan Bapak Adolf Latuheru. Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini dalam pertambahan setahun usia mereka. Biarlah dalam hari-hari hidup mereka di usia yang baru, Tuhan selalu ada dan menyertai setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan anak kekasih Immanuel Falaksoru yang juga Tuhan kasih umur panjang hari ini genap 1 tahun. Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Biarlah ia senantiasa bertumbuh sehat, dan kelak anak ini menjadi anak yang berguna bagi keluarga, sesama, dan juga bagi Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di sorga, setiap pergumulan umat Tuhan yang mereka bawa kepada Tuhan hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan berkati setiap persembahan mereka dalam bentuk apapun yang mereka bawa kepada Tuhan. Biarlah senantiasa dikuduskan oleh Tuhan. Limpahkanlah berkat-Mu senantiasa terus mengalir memenuhi lumbung-lumbung penghasilan mereka, supaya mereka tidak berkekurangan, tapi mereka selalu ada dalam kecukupan sebagaimana janji Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami berdoa sebagai persekutuan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Hari ini Tuhan boleh menganugerahkan pertambahan setahun usia bagi bangsa dan negara kami merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Tuhan berkati para pemimpin kami di pusat, di daerah-daerah, para pemimpin kami secara khusus di Kabupaten Kaimana. Tuhan berkati mereka, jadikanlah mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin, mengarahkan negara kami, daerah kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Hindari daripada kami semua segala hal yang tidak diinginkan, kekacauan, bahkan kehancuran, keretakan dalam membangun komunitas hidup sebagai masyarakat. Biarlah kami dapat menjalin kehidupan yang baik, yang nyaman, supaya kami semua dapat menikmati
ketentraman dan kesejahteraan yang hanya berasal daripada Tuhan. Semua pemikiran, bahkan konsep pembangunan, bahkan segala kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin kami biarlah senantiasa ada di dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan tuntun kami semua. Tuhan berkati daerah kami, kota Kaimana, bahkan sampai di kampung-kampung. Biarlah Tuhan berkati kami semua dalam melakukan berbagai aktivitas kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami di kota Kaimana, bahkan yang ada di sekitarnya, di kampung-kampung, semuanya dapat kami jalani dengan rukun dan damai. Tuhan Yesus Bapa di sorga, di saat ini pula kami berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, secara khusus GPI Papua dalam melakukan misi pelayanan di tanah Papua. Tuhan berkati para pemimpin kami di lingkup sinode, klasis-klasis maupun yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan berkati mereka dengan segala karya-karya pelayanan mereka. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi majelis pekerja klasis GPI Papua Kaimana dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka melalui program pelayanan yang ada. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa menyerahkan proses pembangunan rumah dinas klasis yang sementara berlangsung. Biarlah Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati para tukang yang melakukan pekerjaan, bahkan semua orang yang turut menopang jalannya pembangunan rumah dinas klasis ini. Biarlah semua dapat diberkati Tuhan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan rumah dinas kantor klasis. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini oleh perkenan Tuhan, Engkau boleh memperkenankan anak terkasih, anak Danielo Alexia Berkatio Maipau dimeteraikan lewat baptisan kudus hari ini. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa anak ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kehidupan anak kekasih ini selanjutnya sebagai pewaris kerajaan-Mu. Biarlah dia bertumbuh sehat, dia hidup menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kepada kehidupan keluarga, papa, mama, bahkan orang tua saksi yang telah membawa anak mereka untuk dibaptis, Tuhan berkenan memberkati mereka dalam setiap tanggung jawab yang mereka lakukan. Berikan mereka hikmat-Mu dalam mendidik dan mendewasakan iman anak ini sampai ia sendiri menyatakan iman dan percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan bagi keluarga yang telah mendidik dan mengarahkan anak ini sampai ia dibawa di dalam rumah Tuhan untuk dibaptis. Seluruh pergumulan kehidupan keluarga kekasih selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah yang kami lakukan saat ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini menjadi sebuah kemuliaan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Semua kami yang telah mendukung jalannya ibadah ini, hamba-Mu berdoa Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Biarlah melalui kehidupan kami semua, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini dan secara khusus usbu yang baru ini, kiranya ada di dalam kendali Tuhan. Semua yang terlibat dalam ibadah hari ini, baik jemaat Rehoboth maupun jemaat-jemaat tamu yang datang bersekutu bersama Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengakhiri syafaat kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kedua diberikan kepada Par untuk memuji Tuhan dengan pujiannya. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku.
tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Dirgahayu bangsa Indonesia ke-80 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat, untuk amanat pengutusan dan berkat jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera memasuki kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku-pelaku firman. Dari Tuhan
Bapak Ibu Saudaraku, pulanglah dalam damai Allah. Arahkanlah hati saudara-saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.